Hai Gemini, selamat datang di channel Mama Cat Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang apakah ada yang lain selain dirimu ya. Ini untuk orang yang kamu fokuskan. Siapapun dia yang kamu fokuskan saat ini, nanti kita akan cek energinya ya. Saya ingatkan tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Gemini, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Gemini, apakah ada yang lain selain dirimu ya? Ini untuk orang yang kamu fokuskan, siapapun dia yang kamu fokuskan saat ini. Nanti kita akan cek energinya bareng-bareng ya. Ada Six of Wands, ada The Temperance, Queen of Wands, Five of Wands, King of Pentacle, Three of Swords, Queen of Swords, The Fool ya. Under the deck-nya di sini ada Five of Cups. Ada energi dari Leo, Aries, Sagittarius ya. Ada juga Taurus, Virgo, Capricorn, Aquarius, Libra, Gemini, Pisces, Cancer, Scorpio. Yang kuat ya, ada Leo, ada Sagittarius, ada Virgo, ada Aquarius, ada Pisces ya, ada Taurus juga kenceng ya. Kita mulai bahas. Apakah ada yang lain selain dirimu? Ini untuk orang yang kamu fokuskan, dan dia yang terfokus dalam pembacaan ini. Saat ini dia mencoba untuk berusaha merubah dirinya ya. Yang mungkin dia merasa selama ini dia menjalin hubungan dengan kamu itu, dia itu enggak terlalu memprioritaskan kamu, atau bahkan sering membuat kamu itu kecewa ya dengan perlakuannya dia atau dengan kesibukannya dia, dan tidak bisa ngasih kamu waktu yang kamu inginkan gitu. Jadi saat ini dia ingin ya bisa mengontrol dirinya supaya bisa membagi waktu ya antara kamu, antara pekerjaan, antara teman-temannya gitu. Dia ingin mengontrol dirinya supaya bisa seimbang ya, supaya juga selama ini yang kamu kira itu kamu nggak sayang, dia nggak sayang sama kamu ya, dia akan buktikan bahwa pikiran kamu itu salah gitu ya. Dan dia yang terfokus dalam pembacaan ini merasa bahwa dia sangat menginginkan kamu juga bisa ngerti kondisinya dia ya. Dia menginginkan ya kamu jangan semena-mena untuk meminta, maksudnya waktu yang mungkin dianya lagi sibuk kerja, karena dia juga punya tujuan hidup gitu. Hidupnya itu bukan hanya untuk bisa bersama dengan kamu bahagia, tapi dia juga punya keinginan untuk bisa meningkatkan kualitas pekerjaannya ya. Ujung-ujungnya nanti dia persembahkan kepada kamu supaya kamu juga nggak hidupnya nanti ke depannya juga enak, kehidupanmu tercukupi gitu. Jadi ya dia lakukan semua itu ya demi kamu juga gitu. Jadi dia menginginkan ya kamu bisa ngerti kondisinya dia, keadaan dia ya, apapun yang mungkin dia lakukan itu ya dia butuh dukungan dan support dari kamu gitu ya. Dan mungkin kalau dia sedang mungkin gak ada kabar ya, atau sibuk sendiri ya, kamu juga sebenarnya sempat netting juga ya, overthinking ke dia gitu, yang kamu pikir mungkin dia ada yang lain, dia pasti begini begitu gitu. Tapi di sini saya jelaskan ya, kartu ini menunjukkan bahwa mungkin yang kamu kira itu salah gitu. Kalau kamu tanyakan apakah ada yang lain selain dirimu di sini, ya mungkin tidak ada gitu. Tapi kalau banyak teman, iya, karena di lingkungan kerjaannya juga banyak teman lawan jenis ya. Jadi
Tapi dia juga sebenarnya memegang hati kamu gitu. Meskipun dia banyak, temennya ya, banyak yang mendekati juga, tapi dia selalu ingat kamu kok ya, dan kamu harus percaya bahwa dia itu nggak akan main-main, ketika kamu itu masih mungkin memberi kepercayaan ke dia gitu ya. Dan energi dia yang terfokus dalam pembacaan ini ya, mungkin dia yang takut gitu, kamu berubah karena ada yang lain gitu ya. Justru dia yang takut ya. Dan pikiran-pikiran yang mungkin tidak seharusnya dia pikir itu timbul begitu saja dalam ingatannya dia, dalam pikirannya dia, sehingga itu mengganggu pikiran dan aktivitasnya dia. Jadi dia nggak bisa konsentrasi ya dalam bekerja, dalam mungkin melakukan apapun aktivitas yang ada di depannya gitu ya. Sama itu ya karena dia sayang dan cinta sama kamu. Dan di sini terlihat mungkin ada jarak ya di antara kamu, beberapa kalian LDR atau kalian saat ini mungkin lagi marahan ya, nggak komunikasi. Jadi sama-sama, intinya kamu dan dia sama-sama berprasangka yang tidak-tidak gitu. Tapi kalian juga nggak bisa menolak rasa. Sebenarnya kalian masih ada koneksi, masih terhubung ya, karena masih saling memikirkan satu sama lain. Meskipun berat ya menurut kamu menjalani hubungan yang toksik seperti ini, tapi kamu juga sulit untuk melupakan dan meninggalkan dia. Karena kamu, energimu sayang, dan dia juga begitu, sama halnya seperti kamu. Dia merasa kamu itu berhasil loh memanifest perasaanmu ke dia, sehingga dia di sana itu tanpa kamu dia nggak happy ya, tanpa kamu dia kerincuhan ya, dan dia ngerasa ya kamu dan dia itu soulmate ya, satu jiwa. Tapi kenapa ketika dia berusaha mempercayai hubungan ini akan bahagia ke depannya, ya kenapa selalu ada masalah yang timbul gitu. Jadi dia sering berpikir sendiri ya, sering berpikir kenapa ini harus terjadi gitu. Kenapa nggak seperti orang-orang yang mungkin nggak ada masalah, terlihat baik-baik saja gitu. Kadang dia juga menginginkan suatu kondisi yang seperti orang-orang gitu ya. Dan itu mungkin ya di sini membuat hubungan ini semakin renggang. Dan di sini saran dari saya untuk kalian para Gemini yang resonate dengan pembacaan ini ya, mungkin salah satu dari kalian harus ada yang sadar gitu, harus ada kesadaran dari kalian masing-masing itu malah lebih baik gitu ya. Kamu sadar, dianya sadar bahwa kalian saling membutuhkan ya, energi kalian saling masih terkoneksi. Ada rasa ketergantungan dari kalian masing-masing, kamu merasa bergantung dengan dia, dia pun sama gitu. Ya harus ada kesadaran seperti itu supaya keadaan hubungan kalian semakin membaik gitu. Dan jangan mementingkan ego ya. Karena ego yang mendominasi itu hanya akan menghancurkan hubungan kalian gitu. Janganlah malu untuk menyapa dulu atau berkomunikasi lebih dulu, karena itu kalian mungkin menyapa lebih dulu atau ngechat dulu, nelpon dulu, itu malah justru baik ya. Sikap dewasa itu namanya. Karena demi kebaikan kamu itu bisa mungkin eh, mengalah ya, bukan karena kalah ya, tapi mengalah demi kebaikan, dan itu sangat positif kalau ujungnya ya kedepannya kalian bisa bersama lagi gitu ya. Baik, terima kasih, jaga kesehatan selalu dimanapun kalian berada ya. Semoga bermanfaat. Yang tidak resonate jangan ambil pusing, jangan baper, mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.